Podcast bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Warta Kampir dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua dan berbahagia sekali di pagi yang indah ini. Podcast Warta Kampir kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Bapak Heri Wasrana, dan tentunya bersama dengan lurah kita, Lurah Kanigoro. Selamat pagi Pak Heri Wasrana, bagaimana kabarnya? Luar biasa, selamat pagi Mbak Esther, selamat pagi Mas Angga, Pak Lurah yang belum datang ini. Masyarakat Kanigoro beserta seluruh juga pendengar podcast yang berbahagia. Iya, terima kasih Pak Lurah. Ya, selamat pagi Pak Lurah, gimana kabarnya? Kelihatannya agak kurang bersih. Iya Mbak, pagi. Ini memang kebetulan saya lagi agak sedikit flu ya, jadi mungkin suara saya agak aneh hari ini, dari kata memang mungkin kecapean. Ini yang akan lomba-lomba di bola itu banyak sekali. Iya, betul sekali. Tapi suaranya jadi seksi. Benar-benar bagaimana itu membahasnya. Ya, kita sebelum berbincang tentang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan TPB, saya ucapkan selamat dahulu kepada Pak Heri Wasrana karena Kota Madiun luar biasa sekali Pak Lurah. Kota Madiun ini menduduki peringkat kedua IPLN se-Provinsi Jawa Timur setelah Malang, Pak. Setelah Malang ya. Nah, Sobat Podcast, seperti kita ketahui bahwa survei dari Badan Survei BPS itu tahun 2020 itu menjelaskan bahwa 10% dari penduduk Indonesia itu yang hanya mempunyai minat baca, jadi sedikit sekali. Dan juga dari UNESCO itu pada tahun 2022 itu mengatakan bahwa Indonesia itu minat bacanya itu menduduki 2 peringkat paling bawah dari 61 di Indonesia 60 untuk minat bacanya. Nah, itu berbanding terbalik dengan minat masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah penikmat pemakai smartphone yang luar biasa. Jadi ada urutan keempat di mana setelah Cina, India, Amerika dan Indonesia itu berbanding terbalik. Jadi smartphone-nya yang lebih menonjol daripada minat baca. Dan ini adalah luar biasa sekali di mana Kota Madiun bisa sampai menaikkan minat baca di masyarakat Kota Madiun tentunya. Nah, itu pasti ada trik-trik, ada kiat-kiat dari Pak Kadin. Bagaimana sih sehingga Kota Madiun bisa mencapai, kalau nggak salah 94-98% itu nilainya setelah Kota Malang. Berikut mohon dijelaskan bagaimana kiat dan triknya sehingga Kota Madiun mendapatkan IPLN peringkat kedua. Oke, terima kasih Mbak Esther. Berawal dari kegalauan kami ketika dinyatakan bahwasannya Indonesia ini kan memiliki literasi yang cukup memprihatinkan di urutan kesekian. Nah, itulah yang memicu kami beserta teman-teman bagaimana kita meningkatkan literasi di Kota Madiun. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ini agar masyarakat paham, IPLN itu adalah satu pengukuran indeks yang digunakan oleh beberapa negara untuk mengukur bagaimana minat literasi di masyarakat. Kemudian maka Perpusnas ini melakukan satu upaya-upaya, yaitu bagaimana melakukan pembinaan pengembangan terhadap perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat. Kita tahu bahwasanya kalau di pendidikan formal itu kan kita dibatasi, yang bisa mengenyam pendidikan, kemudian literasi ini kan ada strata-strata mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tetapi kalau perpustakaan ini kan memberikan keleluasan, memberikan sesuatu yang kebebasan bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan wawasan membaca melalui berbagai media, baik itu media online atau media fisik. Sehingga kami di Perpustakaan Kota Madiun pada tahun 2024 ini mencoba mengembangkan bagaimana kita meningkatkan literasi
mulai dari usia sejak dini. Kalau di sekolah mungkin kita mengenal yang namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ini merupakan gayung bersambut dengan kami dalam upaya-upaya peningkatan literasi. Itulah awalnya mengapa kami berupaya untuk meningkatkan IPLN masyarakat Kota Madiun, dan alhamdulillah hasil yang dirilis pada tahun 2023 yang diekspos di tahun 2024 ini Kota Madiun cukup signifikan kenaikannya, sehingga kami mendapatkan peringkat kedua di Jawa Timur dengan nilai 93,8. Ini merupakan capaian prestasi yang bagi kami luar biasa. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh lembaga-lembaga, baik itu perpustakaan sekolah, termasuk perpustakaan kelurahan yang dimiliki di kelurahan ini. Ini juga merupakan satu bentuk sumbangsih pemikiran dan kerja yang nyata, sehingga kita bersama-sama bisa meningkatkan IPLN. Seperti kemarin Pak Jadi, kita sama-sama diundang oleh Pak Hendra Sana untuk hadir dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan dan juga bulan membaca. Dan juga Pak Angga ini adalah salah satu penerima hadiah juara 2 tingkat Kota Madiun. Selamat TPBIS, yaitu transformasi perpustakaan berbasis institusi sosial, di mana kalau setahu saya TPBIS itu tidak hanya perpustakaan itu hanya membaca, tapi lebih kepada pendekatan kepada masyarakat lewat pelatihan-pelatihan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Angga tentang program TPBIS yang telah didapat. Jadi pertama kali TPBIS di Kota Madiun itu ada 4 ya, Bapak ya? 4 kelurahan dari Rorombo, Banjarjo, Kanigoro, dan Pamulangan, dan kita mendapatkan juara 2. Nah, di-share sedikit boleh kepada masyarakat. TPBIS-nya Kelurahan Kanigoro itu sebenarnya apakah sudah berkontribusi begitu kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan juara kedua, dan juga apa sih kiat-kiatnya, dan juga apa yang kedepannya harapannya Pak Lurah seperti apa untuk program TPBIS? Ya, jadi gini, yang pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada dari Dinas Perpustakaan yang di sini Bapak dari Laksana. Jadi kemarin kita juga nggak nyangka Bapak mendapatkan peringkat atau juara 2 lomba TPBIS, karena memang sebelumnya ada 4 kelurahan yang istilahnya didapuk untuk melaksanakan program TPBIS. Jadi program TPBIS ini luar biasa sekali, karena setahu saya apa yang dulu namanya perpustakaan itu paradigmanya orang adalah tempat membaca buku itu aja, tapi sekarang ternyata tidak. Dengan adanya TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini luar biasa, karena ini meningkatkan peran dari atau fungsi dari perpustakaan. Yang dulu hanya tempat baca, sekarang ternyata tidak. Ternyata ada aturan bahwasanya untuk TPBIS ini gimana caranya perpustakaan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan ada program seperti itu, kami yang berada di Kanigoro tentunya kita berupaya melalui perpustakaan Latin ya, karena kita namanya perpustakaan di Kanigoro ini Latin, ini berupaya gimana caranya kita memberikan semacam pelatihan, semacam edukasi ke masyarakat. Yang kemarin terakhir itu contohnya kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK ya. Jadi kemarin kebetulan ada pertemuan rutin ibu-ibu PKK Kelurahan Kanigoro, ini kita manfaatkan. Kita punya TPBIS ini kita manfaatkan. Contohnya kemarin kita memberikan edukasi, tentang gimana cara penanganan hewan liar. Jadi semacam kayak ular, karena memang untuk geografinya Kelurahan Kanigoro ini dikelilingi oleh sungai dan persawahan, tentunya tidak asing lagi bahwa di sini tuh banyak sekali ular. Nah, sehingga ini gimana caranya ibu-ibu PKK ini bisa teredukasi dengan menari ular ada. Jadi gimana caranya ini
ibu-ibu yang sebagian besar itu pasti di rumahnya kedapatan ular itu gimana cara merescue ular tersebut supaya kalau bisa tidak jangan dibunuh. Karena memang itu sebenarnya juga apa istilahnya, ular itu kan diciptakan karena juga ada kalau makanan itu makanan itu kan salah satu pengganggu itu kan juga berpengaruh terhadap alam. Nah, ini kita datangkan kemarin juga mitra dari TPBIS itu kan di sini juga ada kampung itu mbak yang edukasi bencana, dan di mana ada salah satu istilahnya ya pawang ular yang paham tentang seluk ular, dan kita datangkan melalui program TPBIS ini kita edukasi ibu-ibu gimana caranya ketika kedapatan ular di rumah. Nah seperti itulah, itu kan gimana caranya perpustakaan ini tidak hanya tempat membaca, tapi juga memberikan edukasi ke masyarakat, itu salah satunya. Terus kemarin juga kita karena kebetulan TPBIS kita mendapatkan bantuan 3 PC ya, 3 PC juga ada 1 TV LED, ini kita juga manfaatkan Bapak. Kita manfaatkan dalam arti kita kemarin juga menggandeng anak-anak mulai dari anak SMP, SD untuk belajar menggunakan PC itu. Jadi jangan sampai PC ini nganggur. Kita manfaatkan betul-betul. Contohnya kita berikan paket Canva itu desain simple dan itu mudah. Nah ini kita latih mereka untuk menggunakan atau menjalankan program itu di PC-nya perpustakaan. Itu sebagian kecil dari program-program TPBIS yang sedang kita laksanakan. Dan tentunya kalau harapan-harapan kedepannya ini juga saya sampaikan kepada Pak Heri. Kalau harapan tentunya Pak, di sini tuh mungkin tidak kurang ide Pak terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tetapi biasanya kita kekurangannya ini adalah terkait dengan anggaran. Saya Bapak, lagi-lagi ujung-ujungnya duit ya. Jadi kita mungkin banyak ide, banyak saran masukan, tapi kita terkendala dengan anggaran. Ini nanti dari dinas perpustakaan Bapak untuk bisa membantu terkait dengan anggaran Bapak. Itu Mbak Esther. Iya. Saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah. Jadi TPBIS kita itu sudah berjalan, di mana juga beberapa kali mengadakan pelatihan Pak Lurah, itu pelatihan pembuatan jamu. Dan kita juga ibaratnya begini Pak, kalau kita membuat suatu acara tanpa publikasi, itu ibaratnya kita makan sayur sama garam. Nah, kita juga berinovasi, gambar. Kita juga punya medsos, kita juga ada namanya ini podcast Wakar Kampir yang alhamdulillah subscribernya sudah 10 lebih dan hampir 2000, dan juga kita ber-MOU dengan SMI. Jadi bersama ada pelatihan seperti kemarin Pak Lurah ya, pelatihan pembuatan jamu itu kita wawancarai, kita di Mosaik Indonesia disiarkan lewat RRI. Jadi harapannya bahwa programnya TPBIS itu memang tepat sasaran dan juga banyak yang mendengarkan. Seluruh Indonesia bisa mendengarkan bahwa kita telah mempunyai acara pelatihan seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya saat ini tuh begini Pak Nadiem. Jadi bagaimana sih caranya meningkatkan minat pengunjung masyarakat itu untuk datang ke perpustakaan? Itu yang saat ini seringkali ya Pak Lurah ya. Sebenarnya kita punya program juga ya Pak Lurah, Jumat Membaca itu Pak Lurah programnya bagus. Jadi begini Pak Nadiem, Jumat Membaca itu anak-anak yang belum bisa membaca kita bawa ke sini, jadi bu guru akan membacakan buku cerita itu. Nah, tetapi 1 bulan sekali. Nah, ini bagaimana sih caranya untuk meningkatkan minat baca masyarakat supaya berkunjung ke perpustakaan kita? Seperti itu. Triknya untuk gimana? Terima kasih Mbak. Memang ini satu pemikiran yang harus kita selesaikan, bahwasanya salah satu kendala yang ada di dalam kita mengelola perpustakaan ini adalah yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan minat baca. Karena di sekeliling kita sekarang ini banyak sekali media-media online yang bisa memberikan informasi, baik itu informasi apapun yang kita butuhkan dengan menanya pada mbak kita, yaitu Mbak Google, itu semuanya tapi kita jangan pantang menyerah. Makanya bagaimana kita bersama-sama sebagai insan
literasi, mencoba meningkatkan kinerja perpustakaan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana perpustakaan ini memiliki koleksi yang cukup. Artinya dari tahun ke tahun jangan hanya buku itu aja yang ada, tapi bagaimana kita melihat pangsa pasar, kebutuhan dari masyarakat, kira-kira apa yang dibutuhkan, buku apa yang diinginkan. Kalau itu sudah dicukupi, maka insya Allah mereka akan datang. Karena walaupun kita membaca lewat medsos ataupun buku digital, ini akan berbeda ketika kita membaca dengan menggunakan buku yang cetak. Ini akan dari seninya itu sudah beda. Mau kita kemana, mall dan sebagainya, asik ini. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengelola perpustakaan dalam artian SDM-nya. Maka kita dalam peningkatan ini tak henti-hentinya melakukan satu pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Bagaimana menjadi pengelola perpustakaan yang baik. Kemudian yang ketiga tak kalah pentingnya juga bahwasanya mari perpustakaan yang kita kelola ini memiliki akreditasi. Jadi kita akreditasi. Untuk bisa berakreditasi itu minimal memiliki buku itu adalah 1000. Dalam ini bukan jumlah berdasarkan buku fisik tapi judulnya. Oh, judulnya. Ya, jadi judulnya itu minimal ada 1000 buku. Kemudian juga bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat untuk berperan aktif di dalam pengelolaan perpustakaan. Maka salah satu unsur yang digagas oleh Perpusnas yaitu melakukan transformasi, perubahan. Kalau dulu orang seperti yang disampaikan Pak Lurah ini yang kebetulan cukup kenyang makan garam di di berbagai sektor pendidikan, mulai koperasi, berhadapan dengan korban dan sebagainya, atau persis permasalahannya. Sehingga bagaimana kita bisa bertransformasi kebutuhan yang namanya literasi itu tidak hanya membaca, tapi literasi bermacam-macam, literasi sosial, literasi amri, literasi keuangan dan sebagainya. Nah, literasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita coba kita terapkan melalui satu pendekatan kepada masyarakat. Kalau itu kena, insya Allah masyarakat akan tumbuh minat baca, sehingga harapan kita bisa menaikkan literasi di Kota Madiun. Dan yang selanjutnya yang perlu kita upayakan bagaimana meningkatkan jumlah keanggotaan perpustakaan ini. Kadang-kadang orang kalau sudah punya kartu perpustakaan belum, mari kita ajak mereka menjadi anggota kita, menjadi member kita, sehingga ketika waktu luang dan sebagainya ini dimanfaatkan membaca. Di Al-Quran juga dikatakan ikhra, membaca apa saja. Yang namanya membaca itu tidak hanya membaca buku, tapi membaca segalanya, gejala-gejala sosial dan sebagainya. Nah, kemudian di kami di Dinas Perpustakaan khususnya pada tanggal ini mulai kemarin kami sudah mencoba bagaimana meningkatkan kinerja kita. Kita melakukan satu, yang pertama kemarin ada namanya dialog dan bedah naskah kuno. Nah, naskah kuno ini kita coba kita angkat bagaimana agar masyarakat memahami bahwasanya pernah di Kota Madiun ini ada beberapa kajian-kajian literasi yang perlu kita uri-uri, perlu kita selamatkan dan sebagainya. Kemudian pengenalan terhadap budaya-budaya. Kemarin kami mengumpulkan anak-anak SMP, anak-anak SD, kami mengadakan satu semacam sosialisasi dan pengenalan terhadap wayang. Dan alhamdulillah cukup menarik, itu juga merupakan salah satu literasi budaya. Kemudian di samping itu juga kami mengundang anak-anak untuk bercerita dan sebagainya. Orang bisa bercerita ini manakala memiliki bahan yang cukup. Dari mana mereka memiliki bahan yang cukup? Apakah itu kearifan lokal, apakah itu pengetahuan dan sebagainya. Kita bisanya membuka dengan jendela dunia, yaitu di perpustakaan dengan membaca. Sehingga dengan membaca insya Allah beberapa wawasan yang akan kita miliki, kita bisa menceritakan kembali. Dulu
Kalau Mbak Esther Mas Angga ini masih kecil, barangkali ketika malam hari iya, dulu ada cerita kancil kalau timur, sekarang kancilnya nggak dalam timur tapi kancil kalau video. Itu yang mungkin kecil sebetulnya, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan peranan orang tua menanamkan literasi kepada anak-anaknya. Itu Mbak Esther, Mas Angga barangkali yang bisa kita lakukan. Kemudian yang disampaikan Mas Angga tadi setelah juga uang dengan kami, kekurangan anggaran. Di mana-mana memang anggaran ini menjadi sesuatu yang kalau kita mengatakan kurangnya kurang, tetapi bagaimana kalau kita memanage dengan baik, insya Allah dengan anggaran yang sedikit kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Jadi Mas Angga, Mbak Esther jangan berkecil hati terhadap anggaran, tetapi kalau kita ada niatan, kalau kita ada kemauan, insya Allah segala sesuatu diiringi doa dan sebagainya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, ini kembali ke Pak Angga. Jadi Pak Angga ini juga sebenarnya ya boleh diminum. Kalau di depan saya ada kopi ya kopi. Jadi santai saja nih Pak. Jadi sebenarnya Pak Lurah itu juga nggak kurang-kurang untuk menaikkan minat kunjung masyarakat yang datang. Jadi lewat Jumbaldin bisa diceritakan Pak Lurah kegiatannya Jumat Membaca ini di Kelurahan Kanigoro seperti apa biar semua teman-teman juga mengetahui. Iya, baik izin Mbak Eri. Jadi Mbak ini memang kita laksanakan dalam rangka untuk ini tadi meningkatkan peran dari perpustakaan lantik, perpustakaannya Kelurahan Kanigoro. Kita memang bekerjasama lantik kalau ada jadi kita bekerjasama dengan beberapa sekolahan yang ada isinya di Kelurahan Kanigoro. Kita programkan Bapak, jadi nanti giliran yang berjumpa itu nanti dari SDA, SDB, itu nanti kita datangkan di sini untuk membaca di buku yang ada di perpustakaan lantik. Jadi itulah program yang rutin kita laksanakan tiap hari Jumat giliran dari sekolah, anak sekolah khususnya di Kelurahan Kanigoro. Seperti itu Pak Esther yang saya sampaikan. Tambahan ini Pak Lurah Mas Angga. Gini Mbak, kalau memang koleksi buku di Kelurahan Kanigoro ini tidak kurang, maka kita mengadakan MOU, artinya kita pinjam pakai dalam 1 bulan itu kami bisa memberikan apa ya namanya bukan bantuan tapi pinjaman secara bertahap dalam jangka waktu yang agak lama, sehingga ketika memudahkan anak-anak ini datang ke tempat penjelasan buku-buku ini bisa setiap waktu bisa diupdate. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kan ada layanan pusling, perpustakaan keliling, sudah kita sering kita lakukan. Ini barangkali mari kita sinergi, mudah-mudahan harapan kita, niat baik kita ini mendapatkan satu apa ya namanya kemudahan sehingga masyarakat yang kita harapkan bisa mulai baca. Tentunya sudah mulai, tapi kita tingkatkannya ini lebih meningkat. Itu tambahan dari kami. Jadi ya kemarin itu kita juga mendapatkan bantuan buku karena program TPBIS itu dapat bantuan 1000 buku. Iya betul. Ya, nanti kedepannya kemarin itu Pak Lurah sempat begini. Kita sebenarnya mau mengadakan lomba bertutur bercerita, tapi itu tadi kementok lagi masalah anggaran. Untuk next mungkin tahun depan ya Pak Lurah dia kenalkan kemarin Pak Lurah segitu. Kita juga mau adakan itu, tapi untuk nextnya saja. Jadi karena kan juga banyak bukunya, jadi anak-anak juga akan diundang ke sini untuk acara lomba bercerita. Ya, selain lomba bertutur, kami juga ada ini penulisan satu sejarah atau apa ya konten-konten lokal. Nanti kita bisa sinergi. Kami memiliki satu wadah yang kami namakan Empok Remen. Empok Remen itu kelompok remaja menulis ya. Oh ya kemarin itu yang di alhamdulillah sudah sekian kali. Ada apa dengan Madiun? Ya, ada apa dengan Madiun, dan ini alhamdulillah kemarin merupakan
inovasi dari pemerintah Kota Madiun. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 3 inovasi terkait dengan pelayanan publik. Jadi ini untuk menutup perjumpaan kita, ada statement dari Pak Heri dan ada statement juga dari Pak Lurah. Nah, statementnya dari Pak Heri dulu, apa ya sinerginya untuk inovasi dan kreativitas apakah sehingga TP BIS kita bisa berjalan lebih optimal? Saya dibanding kiatnya. Saya berkeyakinan penuh bahwasanya TP BIS yang ada di kelurahan ini akan selalu berkembang karena satu, dari kelurahan sendiri, pengelola ini memiliki komitmen yang luar biasa. Saya lihat tadi beberapa inovasi sudah jalan. Kemudian yang kedua, tentunya bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat agar mereka memberikan dukungan dan support kepada lembaga ini. Kemudian yang ketiga, ada satu pepatah yang mengatakan jangan pantang bertanya sebelum membaca. Artinya kalau kita membaca banyak wawasan, kemudian banyak ide, kemudian ada sesuatu yang harus kita selesaikan sehingga timbul satu pertanyaan-pertanyaan yang di kemudian akan mendapatkan jawaban. Ayo kita membaca, kita tingkatkan literasi kita, pasti bisa. Jadi jangan pantang bertanya sebelum membaca. Itu, terima kasih. Pantang bertanya sebelum membaca. Nah itu berarti kata kuncinya Pak Lurah. Kalau Pak Lurah sendiri ini closing statement. Ya Mbak Esther, jadi ini karena podcast Warta Kampir ini sudah 1000 lebih ya? Sudah 1.300. 1.300. Nah ini saya berpesan kepada teman-teman atau masyarakat khususnya Kelurahan Kaligoro, karena kita punya perpustakaan ini tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peran serta dari masyarakat juga. Jadi ketika ada ide, ada masukan atau mungkin ada yang dikolaborasikan kegiatan dari masyarakat membutuhkan perpustakaan, kita siap hadir Pak. Jadi nanti siapa aja kita welcome dan kita ayo kolaborasi bersinergi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Kaligoro. Terima kasih kebersamaannya. Sekian jumpa kita, Pak Heri Wasana sudah tersok untuk rawuh di podcast Warta Kampir. Jangan kapok teksnya. Saya malah ingat apa yang disampaikan Mas Angga ketika kami pernah satu kantor dengan Mas Angga. Oh iya. Iya, ada kata kunci dari Mas Angga. Mau, mampu, mampu, tidak mau, tidak mau, tidak mampu. Maka pilih yang mana? Pilihlah yang mau dan mampu. Insya Allah kalau mau dan mampu segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Itu ya Mas Angga ya. Closing statementnya mau dan mampu. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Wasana dan juga Pak Lurah dan juga sobat podcast dimanapun berada. Terima kasih atas jumpa kita kali ini dan next kita bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam literasi dengan literasi hidup lebih bermakna. Hatiku tak menentu.